Dosa besar menumpuk dan hati mulai gelisah. Banyak orang menyesal terlambat tahu amalan ini. Jangan tutup video ini. Siapa tahu ini jalan ampunanmu. Allah Maha Pengampun, tapi sudahkah kita menjemput ampunannya? 13 amalan ini bisa menjadi penyelamatmu di akhirat. Masya Allah, hidup manusia tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Ada dosa yang terlihat kecil, namun terus dilakukan hingga menumpuk. Ada pula dosa besar yang membuat hati gelap, hidup sempit, dan jiwa tidak tenang. Namun kabar gembiranya, pintu taubat Allah selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat. Banyak orang merasa dirinya terlalu kotor untuk diampuni, padahal justru orang yang kembali dengan penyesalan tulus adalah hamba yang dicintai Allah. Sebesar apapun dosa seseorang, rahmat Allah jauh lebih besar. Selama ada penyesalan, ada keinginan berubah, dan ada usaha memperbaiki diri, maka harapan itu masih terbuka lebar. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita sibuk mengejar dunia sampai lupa membersihkan hati. Kita menghias penampilan, tapi membiarkan jiwa penuh noda. Kita mencari rezeki, tapi lupa memohon ampunan atas kesalahan yang dilakukan siang dan malam. Padahal hati yang bersih lebih berharga daripada harta yang banyak. Karena itu, ada amalan-amalan mulia yang menjadi sebab dihapuskannya dosa, bahkan dosa besar bila disertai taubat yang sungguh-sungguh. Amalan ini ringan dilakukan, namun besar nilainya di sisi Allah. Sayangnya banyak yang tahu, tapi sedikit yang mau istiqomah menjalankannya. Video ini akan mengingatkan kita semua bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, jangan tunggu ajal mendekat, karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan terakhir datang. Amalan pertama yang paling agung dan paling besar dalam menghapus dosa adalah taubat yang sungguh-sungguh. Bukan sekadar ucapan istighfar di lisan, tetapi hadirnya penyesalan dalam hati, berhenti dari maksiat, lalu bertekad tidak mengulanginya lagi. Banyak orang berkata ingin berubah, namun masih menikmati dosa yang sama. Taubat sejati dimulai saat hati merasa takut kehilangan ridha Allah. Ketika seseorang meneteskan air mata karena menyesali masa lalunya, saat itulah pintu langit terbuka untuknya. Allah tidak melihat seberapa hitam masa lalu seseorang, tetapi melihat seberapa tulus ia kembali. Bisa jadi orang yang dulunya jauh dari agama, justru menjadi mulia karena taubatnya yang jujur. Sedangkan orang yang merasa suci malah binasa karena kesombongannya. Amalan kedua adalah memperbanyak istighfar. Kalimat sederhana, namun sangat dahsyat bila diucapkan dengan hati sadar. Istighfar bukan hanya untuk orang berdosa besar, bahkan orang saleh pun terus beristighfar setiap hari. Karena manusia selalu memiliki kekurangan, kelalaian, dan kesalahan yang terkadang tidak disadari. Bayangkan jika setiap pagi, siang, dan malam lidah kita basah dengan memohon ampun kepada Allah. Betapa banyak noda hati yang dibersihkan sedikit demi sedikit. Betapa banyak pintu rezeki yang dibuka. Betapa banyak kesedihan yang diangkat. Istighfar bukan hanya penghapus dosa, tapi juga penenang jiwa. Amalan ketiga adalah menjaga sholat 5 waktu. Banyak orang meremehkan sholat, padahal sholat adalah tiang agama dan pembersih dosa yang dilakukan berulang setiap hari. Setiap kali seorang hamba berdiri menghadap Allah dengan khusyuk, ia sedang mencuci jiwanya dari debu maksiat dunia. Jika seseorang terjatuh dalam kesalahan, jangan tinggalkan sholat. Justru datanglah kepada sholat, karena setan sangat senang ketika manusia merasa dirinya terlalu kotor untuk sujud. Padahal sujud adalah tempat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Dari sujud itulah hati yang retak bisa diperbaiki kembali. Amalan keempat adalah berbuat baik kepada sesama. Kadang dosa terhapus melalui air mata orang yang kita bantu, doa orang yang kita tolong, atau senyum orang yang kita bahagiakan. Memberi makan yang lapar, menolong yang kesusahan, meringankan beban keluarga, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Bisa jadi satu kebaikan sederhana yang ikhlas menjadi sebab ampunan besar dari Allah. Dunia ini sering menilai besar kecilnya perbuatan dari mata manusia, tetapi Allah menilai dari keikhlasan hati. Maka mulai hari ini, jangan tunda perubahan. Masa lalu memang tidak bisa diulang, tetapi masa depan masih bisa diperbaiki. Selama napas masih ada, kesempatan itu masih terbuka. Dan selama pintu taubat belum ditutup, harapan tidak pernah benar-benar hilang. Amalan kelima yang sangat besar dalam menghapus dosa adalah bersedekah dengan ikhlas.
Sedekah bukan hanya soal jumlah besar atau kecil, tetapi tentang hati yang rela memberi karena Allah. Banyak orang menunggu kaya dulu baru ingin berbagi, padahal justru dengan berbagi, Allah membuka pintu kecukupan. Rp1 yang ikhlas bisa lebih berat nilainya daripada jumlah besar yang disertai ria. Sedekah mampu memadamkan murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Ketika seseorang menolong fakir miskin, membantu yatim, memberi makan orang lapar, atau sekadar berbagi kepada tetangga yang kesusahan, bisa jadi itulah jalan dihapusnya dosa-dosa yang selama ini memberatkan hidupnya. Terkadang masalah hidup terasa sempit karena kita terlalu menggenggam, bukan melepaskan. Amalan keenam adalah berbakti kepada orang tua. Banyak orang mencari amalan besar jauh kemana-mana, namun lupa bahwa ridha Allah sangat dekat melalui ridha ayah dan ibu. Senyum orang tua, doa tulus mereka, dan hati mereka yang bahagia karena anaknya. Semua itu bernilai luar biasa di sisi Allah. Jika orang tua masih hidup, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Bicara lembut, bantu kebutuhan mereka. Jangan membantah, jangan membuat hati mereka sedih. Jika orang tua telah wafat, pintu bakti belum tertutup. Doakan mereka, sedekahkan atas nama mereka, sambung silaturahmi kerabatnya. Bisa jadi dosa kita diampuni karena bakti yang tulus kepada orang tua. Amalan ketujuh adalah menjaga lisan. Banyak dosa besar lahir dari mulut yang tak dijaga. Ghibah, fitnah, dusta, menghina, mengadu domba, dan ucapan kasar sering dianggap biasa padahal sangat berat akibatnya. Lidah kecil ukurannya, namun bisa menjerumuskan seseorang ke dalam penyesalan panjang. Karena itu, mulai biasakan bicara yang baik atau diam. Jika tak mampu memberi manfaat, setidaknya jangan melukai. Jika tak mampu memuji, jangan mencela. Menahan lisan dari keburukan termasuk ibadah yang sering diremehkan, padahal pahalanya besar dan dosanya terhindarkan. Amalan kedelapan adalah memaafkan orang lain. Ini amalan berat karena menyangkut ego dan luka hati. Namun siapa yang memaafkan karena Allah, Allah akan meninggikan derajatnya. Menyimpan dendam hanya membuat hati gelap dan jiwa lelah. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi membebaskan diri dari beban kebencian. Betapa banyak orang rajin ibadah, namun sulit memaafkan, padahal kita sendiri ingin Allah mengampuni kesalahan kita. Jika ingin diampuni, belajarlah mengampuni. Jika ingin diringankan hisab, ringankan pula kesalahan sesama manusia. Mungkin selama ini, dosa tidak hanya datang dari apa yang kita lakukan, tapi juga dari kerasnya hati kita. Maka lembutkan hati, lunakkan ego, dan kembalilah kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Karena hati yang bersih lebih mudah menerima cahaya petunjuk. Amalan kesembilan yang menjadi sebab dihapusnya dosa adalah membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Banyak rumah terasa sempit, hati terasa gelisah, dan hidup terasa berat karena jauh dari kalam Allah. Padahal Al-Quran bukan hanya untuk dibaca saat ada waktu luang, tetapi sebagai cahaya penuntun hidup setiap hari. Saat seseorang membuka mushaf lalu membaca walau terbata-bata, Allah tetap memberi pahala. Setiap huruf bernilai kebaikan. Setiap ayat yang direnungi mampu melembutkan hati yang keras. Bahkan orang yang selama ini jauh dari agama bisa berubah hanya karena mulai akrab dengan Al-Quran. Namun jangan berhenti pada bacaan. Yang lebih besar adalah ketika ayat-ayat itu masuk ke dalam perilaku. Jika membaca tentang sabar lalu belajar sabar, membaca tentang taubat lalu segera taubat, membaca tentang sedekah lalu mulai memberi, maka itulah tanda Al-Quran hidup di dalam dirinya. Amalan ke-10 adalah menjalin silaturahmi. Banyak orang rajin ibadah tetapi memutus hubungan dengan keluarga, saudara, atau kerabat. Padahal menyambung tali persaudaraan adalah amalan besar yang dicintai Allah. Silaturahmi memperluas rezeki, memanjangkan keberkahan umur, dan membersihkan hati dari permusuhan. Kadang hanya dengan satu pesan maaf, satu kunjungan sederhana, atau satu sapaan hangat, hubungan yang lama retak bisa kembali baik. Jangan tunggu pihak lain memulai, bisa jadi langkah kecilmu menjadi sebab Allah menghapus kesalahanmu. Amalan ke-11 adalah menolong orang yang sedang kesulitan. Hidup ini berputar. Hari ini kita menolong, besok mungkin kita yang ditolong. Allah sangat mencintai hamba yang ringan tangan membantu sesama. Membantu orang berutang, meringankan beban tetangga, menghibur yang sedang sedih, semua itu tidak sia-sia di sisi Allah.
Jangan menunggu kaya untuk membantu. Kadang bantuan terbesar bukan uang, tetapi waktu, tenaga, perhatian, dan kepedulian. Banyak orang merasa tak punya apa-apa, padahal ia punya hati yang peduli, dan itu sangat mahal nilainya. Amalan ke-12 adalah sabar saat diuji. Tidak semua dosa dihapus melalui ibadah yang terlihat. Terkadang Allah membersihkan dosa seseorang lewat sakit, kesedihan, kehilangan, atau kesempitan hidup. Jika dijalani dengan sabar dan husnuzan kepada Allah, ujian itu bisa berubah menjadi penghapus dosa. Maka jangan selalu mengeluh saat diuji. Bisa jadi air mata yang jatuh dalam kesabaran lebih berharga daripada banyak amal yang dilakukan tanpa keikhlasan. Allah tahu batas kemampuan hambanya. Tidak ada ujian yang sia-sia bila dijalani dengan iman. Jangan menyerah hanya karena masa lalu buruk. Bisa jadi hari-hari sulit yang sedang kamu lalui sekarang justru cara Allah membersihkan dirimu untuk masa depan yang lebih baik. Amalan ke-13 yang sangat besar nilainya di sisi Allah adalah memperbanyak zikir mengingat Allah. Banyak hati terasa kosong bukan karena kurang harta, tetapi karena jauh dari zikir. Lidah sibuk membicarakan dunia, namun lupa menyebut nama Tuhan yang memberi segalanya. Padahal dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang dan jiwa menemukan arah pulang. Zikir itu ringan di lisan, tetapi berat di timbangan amal. Kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan istighfar bila diucapkan dengan hati sadar, mampu menjadi cahaya di hari kiamat. Bahkan seseorang yang hidupnya penuh kesalahan bisa berubah perlahan karena mulai membiasakan lisannya berzikir setiap hari. Bangun pagi dengan zikir, berjalan dengan zikir, bekerja dengan zikir, sebelum tidur dengan zikir. Sedikit demi sedikit hati yang keras akan lunak, jiwa yang gelisah akan teduh, pikiran yang kusut akan terasa ringan, karena hati manusia diciptakan hanya akan tenang ketika dekat dengan Rabb-Nya. Saudaraku, dari semua amalan yang telah disebutkan, ada satu rahasia terbesar yang tidak boleh dilupakan, yaitu keikhlasan. Banyak amal terlihat besar di mata manusia, namun kosong di sisi Allah karena ingin dipuji. Sebaliknya, amal kecil yang tersembunyi bisa menjadi penyelamat karena dilakukan hanya demi Allah. Jangan menunggu sempurna untuk mulai berubah. Jangan menunggu suci untuk mendekat kepada Allah. Karena justru orang berdosalah yang paling membutuhkan jalan pulang. Jika hari ini kita masih diberi napas, berarti kesempatan itu masih ada. Jika hati masih tersentuh mendengar nasihat, berarti pintu rahmat belum tertutup. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran, bukan penghalang. Kesalahan kemarin jangan dijadikan alasan untuk terus tenggelam hari ini. Bangkitlah perlahan, mulai dari satu amalan kecil yang mampu dilakukan. Istiqomah dalam sedikit lebih dicintai Allah daripada semangat besar, namun cepat berhenti. Bisa jadi satu sujud di malam hari, satu sedekah tersembunyi, satu air mata taubat, atau satu zikir yang tulus menjadi sebab seluruh hidupmu berubah. Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang mau kembali. Yang sering tertutup justru hati manusia sendiri karena menunda-nunda taubat. Mari gunakan sisa umur ini untuk memperbaiki diri. Tidak ada yang tahu kapan panggilan terakhir datang. Saat dunia selesai, yang menemani hanyalah amal dan rahmat Allah. Maka jangan pulang dengan tangan kosong. Semoga kita semua termasuk hamba yang diampuni, dibersihkan dosanya, dilembutkan hatinya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin.